Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Mau kemana? Hah? Mancing ikan. Bab 2253 sampai bab 2256, suaranya sangat bagus, seperti lonceng perak. Dan di antara tawa itu terdengar suara marah seorang pria. Pria itu terdengar seperti penduduk lokal dari Siberia Timur, dan dia sedang mengobrol. Ye Chong tahu bahwa ini adalah kitab Buddha dari Siberia Timur yang disebut Sutra Kingsin. Di Siberia Timur, ada sekte Buddha terkenal yang disebut Sekte Buddha. Sutra Hati Murni adalah metode rahasia yang tidak disebarluaskan dari semua sekte Buddha. Tentu saja, inilah yang Ye Chong lihat dari informasi di saluran pertama. Ye Chong sangat penasaran. Legenda mengatakan bahwa semua sekte Buddha penuh dengan pertapa yang sangat ketat dalam latihan spiritual mereka, dan mereka semua adalah biksu terkemuka yang dapat memotong 7 emosi dan 6 keinginan. Apakah saya bertemu dengan biksu bunga hari ini? Oleh karena itu, Ye Chong diam-diam mendekatinya sesuai dengan prinsip menanyakan detail. Ketika dia berbalik ke dalam hutan lebat, dia melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di ruang terbuka di antara hutan. Pria itu mengenakan jubah biksu kuning khas Siberia Timur dan kepalanya dicukur. Dia berdiri dengan satu telapak tangan tegak di dadanya, menutup matanya rapat-rapat, dan terus melafalkan Sutra Kingsin di mulutnya. Tangan lainnya memegang tongkat zen berkepala naga dan gemetar terus-menerus. Dan keringat dingin mengucur di dahi dan ujung hidungnya. Gadis yang berdiri di depannya adalah orang Tionghoa dan sangat cantik. Dia tampak berusia 30-an, dengan sosok langsing dan tinggi. Dia mengenakan congsam merah, memperlihatkan kedua pahanya yang seputih salju, dan sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam. Rambut hitam panjangnya tergerai di bahunya, dan congsamnya sangat rendah, memperlihatkan dada dan lehernya yang seputih salju. Wajah wanita itu sangat cantik, dengan alis willow dan mata berbentuk almond, gigi putih dan bibir merah, matanya mengalir, dan sepasang bibir merah halus sedikit terangkat. Sebenarnya penampilan wanita ini bisa dibilang halus, namun setiap kerutan dan senyumannya dipenuhi pesona yang tiada taraf. Sekilas Ye Chong mengenali wanita ini, dia adalah Chen Hehuan, putri tertua dari keluarga An Xia Chen. Chen Hehuan hanya berdiri tegak di hadapan biksu besar Siberia Timur, tertawa seperti lonceng perak dari waktu ke waktu. Dia juga berkata dengan nada menggoda, "Biksu Agung, mengapa kamu tidak berani menatapku? Buka matamu dan lihat aku." Biksu Agung dari Siberia Timur hanya menutup matanya dan melantunkan sutra. "Saya mendengar bahwa semua sekte Buddha di Siberia Timur paling memperhatikan budidaya pertapa. Setiap biksu telah memutus semua emosi dan keinginan, dan yang paling penting adalah tidak dekat dengan wanita," kata Chen He sambil tersenyum. Dia memandang biksu besar dari Siberia Timur dan melanjutkan. "Dilihat dari jubahmu, kamu seharusnya menjadi biksu dengan status yang sangat tinggi. Bukan, kamu harus menjadi salah satu dari 4 biksu paling terkemuka di sekte Buddha, tidak termasuk kepala biara dan di bawahnya. Saya sudah lama ingin belajar bagaimana menggunakan teknik akasia saya untuk menaklukkan Anda, sekelompok keledai botak bau yang tidak mengerti gayanya. Beku yang hebat, bagaimana kalau Anda melihat saya?" Biksu Agung dari Siberia Timur tidak memandang Chen Albasia. "Apa, biksu? Apakah kamu tidak yakin dengan sihir budomu? Kamu bahkan tidak berani menatapku?" "Hehe," kata Chen Hehuan lagi. Ye Chong mendengus dingin di dalam hatinya. Cara yang bengkok, tampaknya keluarga yang tersembunyi bukanlah hal yang baik, ternyata. Chen Hehuan menggunakan teknik Hehuan untuk menghadapi biksu besar Siberia Timur.
Teknik akasia ini juga dicatat dalam The Legacy of the Dragon God, karya Ye Chong. Ini adalah seni bela diri yang sangat menyeramkan. Walaupun Biksu Agung Siberia Timur ini nampaknya bukanlah makhluk fana, namun tingkat budidayanya berada di atas tingkat master, yaitu tingkat S. Chen Hehuan tampaknya hanyalah seorang Grandmaster Dacheng, dengan kekuatan yang hampir sama dengan Ye Chong, dan tidak jauh lebih baik dari Biksu Agung dari Siberia Timur. Sebaliknya, Biksu Agung Siberia Timur kini ditindas oleh Chen Hehuan. Chen Hehuan pasti pernah melakukan suatu tipuan sebelumnya, dan ia cukup beruntung bisa mengendalikan Biksu Agung Siberia Timur. Dari apa yang dikatakan Chen Hehuan, sepertinya dia menggunakan teknik Hehuan untuk menghadapi Biksu Agung itu hanya untuk bersenang-senang. Namun, bagi Chen Hehuan, itu hanya untuk bersenang-senang, tetapi bagi biksu besar dari Siberia Timur, itu bukan. Biksu besar dari Siberia Timur mengamalkan cara sekte 10.000 Buddha. Yang terpenting adalah memutus hasrat seksual dan menghindari hubungan seksual dengan wanita. Dan jika dia terpesona oleh teknik Hehuan dan berhasil dirayu oleh Chen Hehuan, latihan keras selama puluhan tahun ini akan sia-sia, dan dia akan menjadi budak Chen Hehuan dan mayat berjalan yang hanya bisa menuruti perintah. Ye Chong meremehkan, berpikir bahwa Chen Hehuan benar-benar kejam. Teknik akasia Chen Hehuan diajarkan kepadanya oleh orang luar ketika dia masih muda. Meskipun dia hanya setingkat Dacheng Grandmaster, selama teknik Hehuan berhasil dilakukan dan memikat beberapa orang yang gelisah, bahkan jika lawannya adalah Master Puncak, teknik Hehuan sudah cukup untuk menghadapinya. Biksu besar dari Siberia Timur ini jelas tidak punya otak, begitu heboh dengan perkataan Chen Hehuan hingga ia benar-benar membuka matanya. Dia berteriak, "Siapa bilang Dharma dari Sekte 10.000 Buddha kita tidak baik?" Sebelum dia selesai berbicara, matanya menjadi lurus. Karena, Chen Hehuan tersenyum menawan padanya. Matanya yang menawan sehalus sutra, lalu dia sedikit memiringkan bahunya, menyilangkan lengan putihnya di atas congsamnya, dan menurunkan salah satu sisi congsamnya, memperlihatkan bahunya yang seputih salju. Ketika Biksu Agung dari Siberia Timur melihat pemandangan menawan ini, pikirannya menjadi kosong dan matanya tiba-tiba menjadi lurus. Ini semua direncanakan oleh Chen Hehuan, dan jelas sekali bahwa biksu besar dari Siberia Timur telah ditipu. Segera setelah itu, Chen Hehuan tersenyum menawan, mengulurkan jari-jarinya, menatap biksu Siberia Timur dengan mata menawan, dan menggerakkan jari-jarinya, "Beku yang agung, bisakah Anda datang dan memberi saya ciuman, biksu Siberia Timur yang saya inginkan memejamkan mataku, tapi itu sudah terlambat." Dia hanya bisa melafalkan kitab suci dalam hati, tapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Chen Hehuan terkekeh dan mengeluarkan suara seperti lonceng perak. Suara ini mengandung kekuatan sihir, yang telah menyerbu pikiran biksu besar dari Siberia Timur. Chen Hehuan tersenyum dan berkata, "Beku yang agung, mengapa kamu begitu banyak berpikir? Cium aku dan jadilah budakku mulai sekarang, dan bersama orang lain setiap hari. Bukankah itu baik?" Pada saat ini, biksu agung dari Timur Siberia melihat wajahnya, kemerahannya hampir tak tertahankan. Saya melihatnya dengan kasar meraih tongkat Zen dan membantingnya ke tanah. Dengan ledakan, tanah terkoyak-koyak. Kemudian, biksu agung dari Siberia Timur berteriak keras dan melafalkan Kingsin Sutra semakin keras. Namun, biksu agung dari Siberia Timur itu sepertinya mengeluarkan suara yang keras, namun itu seperti guntur dan hujan. Di antara suara besar ini, Chen Hehuan hanya mengeluarkan suara gemericik kecil, yang segera menembus pertahanan biksu besar Siberia Timur. Tampaknya biksu besar dari Siberia Timur tidak tahan lagi, kakinya bergerak melawan perintah Chen Hehuan, dan tanpa sadar tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan ke arah Chen Hehuan. Chen Hehuan memutar pinggangnya yang seperti pohon willow dan melangkah lebih dekat ke biksu besar Siberia Timur. Saat ini,
Keduanya hampir bertatap muka. Chen Hehuan menghembuskan napas seperti anggrek, dan aromanya tercium di hidung Biksu Agung dari Siberia Timur. Biksu Agung dari Siberia Timur ingin mundur, tetapi tubuhnya tidak menuruti perintahnya. Chen Hehuan tersenyum dan berkata, "Tuan, jangan tahan lagi. Cium saja aku, jadilah budakku, dan layani aku setiap hari. Apakah kamu tidak bahagia?" Melihat betapa menawannya Chen Hehuan, Biksu Agung dari Siberia Timur itu akhirnya tidak tahan lagi dan wajahnya memerah. Pada saat ini, matanya merah darah dan dia tiba-tiba menundukkan kepalanya, hendak mencium mulut Chen Hehuan. Jika ciuman ini benar-benar terjadi, Biksu Agung dari Siberia Timur akan berada dalam kondisi malapetaka abadi. Pada saat ini, suara seperti seruling tiba-tiba terdengar. Catatan ini dimainkan oleh Ye Chong. Ketika Chen Hehuan mendengar suara itu, ekspresinya berubah. Dan musik ini sepertinya memiliki semacam kekuatan magis. Ketika sampai ke telinga Biksu Agung dari Siberia Timur, pikiran Biksu Agung dari Siberia Timur langsung menjadi tenang. Kemudian, dia tiba-tiba melompat menjauh dari Chen Hehuan, mengarahkan tongkat zennya ke Chen Hehuan, dan berteriak, "Penyihir, kamu hampir menghancurkan kultivasiku, Ye Chong." Kemudian berjalan keluar, dan di mulutnya, memegang daun di mulutnya. Ternyata Ye Chong membuat seruling sederhana dengan dedaunan dan memainkan lagu, Spring River Tide Song. Lagu gelombang sungai musim semi ini adalah musuh terbesar Hehuan Su. Orang yang mengajari Chen Hehuan seni Hehuan pernah berkata kepada Chen Hehuan bahwa sekali dia ditipu ke dalam seni Hehuan, tidak ada obatnya, kecuali itu adalah lagu Chun Jiang Chao Seng. Jika dia bertemu seseorang yang mengetahui lagu Chun Jiang Chao Seng Song di masa depan, pastikan untuk menghindari berjalan. Sayangnya Chen Hehuan hanya mengingat bagian pertama, dan dia melupakan semua bagian yang ingin dia hindari. Chen Hehuan telah berkeliaran selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah bertemu orang yang menyanyikan musik gelombang sungai musim semi. Dia tidak menyangka bahwa di padang rumput Siberia Timur ini, akan ada seseorang yang mengetahui musik ini. Dan ketika dia melihat Ye Chong, dia juga menganggap Ye Chong sebagai penduduk lokal. Terlebih lagi, saya tidak menyangka orang Siberia Timur benar-benar bisa mengetahui musik Tiongkok kuno. Chen Hehuan menatap Ye Chong dengan getir. Dia akan berhasil dan mengubah lawannya menjadi zombie berjalan. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 4 guru besar sekte Buddha. Jika dia bisa mematuhi perintahnya, tindakan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Yikuyu. Chen Hehuan menghabiskan banyak upaya untuk mengendalikan biksu besar dari Siberia Timur dan melakukan teknik Hehuan padanya. Tepat ketika mereka akan berhasil, Ye Chong keluar untuk menimbulkan masalah. Melihat bebek di tangannya terbang menjauh, Chen Hehuan sangat marah. "Brengsek, siapa kamu?" Chen Hehuan bertanya. Dia juga fasih berbahasa Siberia Timur. Toh mereka semua berada di ranah master. Bagi mereka belajar itu semudah makan. Ye Chong mendengus dingin, tidak berkata apa-apa, dan berjalan ke sisi biksu agung dari Siberia Timur. Biksu besar Siberia Timur berkata kepada Ye Chong, "Saudaraku, terima kasih, penyihir ini sangat kuat. Bagaimana kalau kita membunuhnya bersama-sama?" Ye Chong mengangkat bahu. Tapi dia tidak keberatan membunuh Chen Hehuan. Tentu saja. Begitu adalah hal yang baik untuk mengurangi satu orang yang bersaing dengannya untuk mendapatkan garis keturunan naga ungu. Chen Hehuan diam-diam mundur selangkah. Dia tahu bahwa biksu agung dari Siberia Timur adalah seorang guru yang berprestasi, dan biksu baru itu juga tampak seperti seorang guru. Selain itu, pendatang baru ini juga mengetahui lagu pasang sungai musim semi. Jika keduanya bergabung, Chen Hehuan tahu bahwa dia tidak akan bisa mengambil keuntungan. Chen Hehuan mendengus dingin, berubah menjadi lampu merah, dan lari. Sebelum pergi, dia menatap Ye Chong dengan kejam dan berkata, "Brengsek,
Aku ingat kamu, aku belum selesai denganmu lagi." Dengan itu, dia pergi dari sini. Biksu besar dari Siberia Timur meletakkan satu tangan di depan dadanya, melafalkan nyanyian Buddha, dan berkata kepada Ye Chong, "Terima kasih, saudara tiriku, saya tidak tahu siapa namamu, nama saya Ye Chong, kamu Chong." Kata Chong, pada saat ini, Biksu Agung dari Siberia Timur melihat lebih dekat penampilan Ye Chong, dan kemudian menemukan bahwa Ye Chong bukanlah penduduk setempat. Dia terkekeh dan berkata, "Apapun yang terjadi, terima kasih telah menyelamatkan saya. Jika kita bertemu lagi di masa depan, saya pasti akan membalas budi Anda." Kemudian, Biksu Agung dari Siberia Timur mengambil tongkat zennya dan pergi dengan sedih. Saat dia berjalan, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Saya telah berlatih keras selama 50 tahun dengan sia-sia. Saya tidak menyangka bahwa hari ini saya hampir dirusak oleh gadis iblis kecil. Saya malu. Saya malu. Mohon maafkan saya." Kamu Chong memandang Dong Boli. Setelah Biksu Yada pergi, dia berbalik untuk melihat ke arah menghilangnya Chen Hehuan. Dia telah membaca informasi yang diberikan kepadanya oleh saluran pertama sebelumnya. Karena Chen Hehuan ada di sini, itu berarti sekelompok orang dari keluarga dunia tersembunyi telah tiba di padang rumput Siberia Timur. Tampaknya padang rumput ini akan segera menjadi ramai. Setelah itu, Ye Chong terus bergerak maju. Kemudian pada hari itu, sebuah suku kecil di sisi timur padang rumput Siberia Timur. Suku yang awalnya bersemangat kini dipenuhi dengan mayat. Pemimpin sukunya adalah orang kuat yang merupakan Master Junior. Saat ini, dia sedang memegang pisau di tangannya dan menatap tamu tak diundang di depannya dengan mata merah darah. Tamu tak diundang ini telah membunuh seluruh anggota klannya. Pemimpin klan sangat marah dan bergegas mendekat dengan pisau terangkat. Pria berbaju hitam di depannya berdiri tak bergerak, seperti patung. Kemudian, pemimpin klan sudah berlari ke arah lawan, mengayunkan pedang di tangannya, dan dengan kilatan cahaya perak, dia menebas, mengancam akan membunuh orang di depannya. Akibatnya, sebelum pisaunya jatuh ke pria berbaju hitam, pria itu berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang. Pedang pemimpin klan meleset, dan pedang itu langsung menghantam tanah, memotong retakan lebih dari 10 cm ke dalam tanah. Pemimpin klan pun berusaha sekuat tenaga. Dalam keputusasaan, pemimpin klan tidak bisa mencabut pedangnya. Saat ini, bayangan hitam telah muncul di belakang pemimpin klan. Saya melihat bayangan hitam mengulurkan 3 jari, dan dengan genggaman yang kuat, mereka meraih tulang belakang leher di belakang sang patriark. Kemudian, bayangan hitam itu menarik lagi, dan benar-benar merobek tulang punggungnya. Sang patriark kehilangan tulang punggungnya. Meskipun dia masih sadar, seluruh tubuhnya telah kehilangan kekuatan. Dia berkedip dengan mata ketakutan, kemudian tubuhnya lemas dan dia jatuh ke tanah mati. Pria berbaju hitam itu melemparkan punggungnya ke samping dan bertepuk tangan, seolah-olah dia baru saja menangani sampah. Pria berbaju hitam itu tidak lain adalah Cao Daking. Setelah Cao Daking selesai membunuh orang, sosok gelap lainnya muncul di sampingnya, Qin Zhengxing. Kali ini, hanya mereka berdua yang datang ke alam hantu. Mereka memiliki ide yang sama dengan Ye Chong dan bertindak secara rahasia. Jadi mereka tidak mengirimkan pasukan dengan meriah seperti keluarga dunia tersembunyi. Cao Daking mencibir, "Saya tidak menyangka ada begitu banyak master di padang rumput Siberia Timur ini." Qin Zhengxing, sebaliknya, memiliki ekspresi muram di wajahnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Cao Daking jelas sudah terbiasa dengan penampilan Qin Zhengxing. Dia melanjutkan, "Ayo pergi, ayo terus membunuh. Selama kita membunuh cukup banyak, kita pasti akan membangkitkan kemarahan Arthur II. Pada saat itu, Arthur II akan melampiaskan kemarahannya pada keluarga yang tersembunyi, dan kita dapat mengambil kesempatan itu
untuk menyelinap ke dalam hutan purba. Jie. Setelah mengatakan itu, dia bergerak dan menyelinap ke dalam kegelapan malam. Qin Zhengxing memandangi mayat-mayat di sekitarnya. Dia sekarang hanyalah mesin pembunuh tanpa emosi. Namun, meskipun dia tidak mengalami fluktuasi emosional dalam pembunuhan tadi, dia masih merasa ada yang tidak beres di hatinya. Tapi Qin Zhengxing tidak banyak berpikir. Dia melihat ke arah menghilangnya Cao Daking dan dengan cepat mengejarnya. Setelah Chen Hehuan melarikan diri dari bukit, dia kembali ke kamp sementara keluarga dunia tersembunyi. Dia memanfaatkan kegelapan dan diam-diam kembali, berpikir bahwa tidak ada yang akan menyadarinya. Faktanya, tidak sedikit orang yang menemukannya. Terdapat banyak tenda di perkemahan keluarga tersembunyi. Setiap keluarga tersembunyi memiliki area. Tenda pemimpin keluarga berada di tengah area. Di permukaan, keluarga tersembunyi ini memiliki hubungan kerjasama, dan diam-diam, keluarga Chen, keluarga Qi, dan keluarga Gong memiliki hubungan kerjasama yang lebih dalam. Namun, mereka masih saling waspada, dan tidak ada kepercayaan penuh di antara mereka. Di tenda keluarga Gong, Gong Qingjiang dan Gong Qianhe sedang merencanakan sesuatu. Chen Hehuan menyelinap ke kamp secara diam-diam, dan ketika kembali ke tendanya, dia harus melewati lokasi keluarga Gong. Ketika Chen Hehuan diam-diam melewati wilayah keluarga Gong, dia sengaja memperlambat langkahnya. Namun ayah dan anak keluarga Gong yang berada di tenda saat ini sudah tutup mulut. Tentu saja Chen Hehuan tidak mendengar apapun dan segera pergi. Baru setelah Chen Hehuan pergi, mereka berdua saling memandang. Gong Qingjiang tersenyum dan berkata, "Ini adalah keutamaan penyihir ini, kita tidak perlu memperhatikannya." Gong Qianhe mengangguk, dan kemudian melanjutkan mendiskusikan hal berikutnya dengan Gong Qingjiang. Di sisi lain kamp, di tenda keluarga Li Weixiong sekarang sedang duduk di tenda, terlihat sedikit kesepian. Keluarga lain yang datang berasal dari dua generasi ayah dan anak. Dan Li Weixiong adalah satu-satunya, karena putranya tidak memenuhi harapan, dan tidak ada gunanya membawanya ke sini. Tapi kali ini dia keluar, bisa dikatakan itu pada dasarnya untuk putranya, atau untuk masa depan keluarga Li. Namun meski begitu, Li Weixiong tetap memiliki posisi dominan. Meski sendirian, tiga keluarga lainnya tidak berani bertindak gegabah. Li Weixiong sedang berpikir, menurut perjalanan mereka akan mencapai istana Raja Arthur kedua dari Berea dalam 2 hari. Sebentar lagi dia akan berhadapan langsung dengan Raja Siberia Timur. Ada rumor yang mengatakan bahwa Arthur II kini menjadi setengah dewa. Namun Li Weixiong tidak takut karena masih memiliki beberapa pembantu. Dengan Gong Qingjiang, Qi Toyota, dan Chen Yuhe bertindak bersama, seharusnya tidak sulit untuk membunuh Arthur II. Selama mereka melewati level Arthur II, mereka bisa langsung menuju ke hutan purba Siberia Timur. Pada saat itu, tidak masalah jika dia bisa menyingkirkan 3 keluarga lainnya. Li Weixiong sedang bermimpi di sini. Saat ini, kepala keluarga Chen dan keluarga Qi juga tidak tidur. Mereka semua memikirkan tentang surat rahasia yang diberikan Tuan Zhuge dari keluarga Gong kepada mereka. Jika mereka berhasil dalam 2 hari ke depan, kemungkinan besar status mereka di daftar 36 Tiangang akan semakin meningkat. Tentu saja, tidak ada satupun dari 4 keluarga yang berani mempercayai satu sama lain sepenuhnya. 4 keluarga, 4 pikiran, 1 kamp, menghabiskan malam seperti ini di padang rumput Asia Timur Laut. Faktanya, aliansi yang dibentuk oleh 4 keluarga tersembunyi ini bisa dikatakan sebagai kekuatan paling kuat di padang rumput saat ini. Mereka maju secara terang-terangan di padang rumput Siberia Timur. Meskipun kekuatan pertahanan padang rumput Siberia Timur juga sangat kuat, mereka tidak dapat menahan serangan 4 keluarga yang seperti bulldozer. Saat ini, wilayah tersebut sudah menjadi pusat padang rumput Siberia Timur,
dan Arthur II mengerahkan banyak pertahanan di sepanjang jalur tersebut. Namun, suku dan jenderal yang bertahan ini bukanlah tandingan keluarga tersembunyi, dan mereka dikalahkan satu demi satu. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melarikan diri kembali ke istana Arthur II, atau mereka terbunuh dalam pertempuran tersebut. Untuk sementara waktu, seluruh padang rumput berada dalam kekacauan. Sebagai kekuatan yang sangat kuat, pasukan aliansi dari keluarga tersembunyi juga sangat mencolok di padang rumput. Ini memberikan kondisi persembunyian yang sangat baik bagi Ye Chong, yang bertindak sendirian, dan Qidao, yang hanya dihadiri 2 orang. Sekarang, hampir semua mata yang tertuju pada rumput Siberia Timur terfokus pada keluarga yang tersembunyi, dan tidak ada yang memperhatikan Ye Chong dan yang lainnya. Dan keesokan paginya, kekuatan dunia tersembunyi bersiap untuk bergerak maju. Kini, mereka dihadapkan pada 2 pilihan. Salah satunya adalah pergi ke timur, langsung ke istana Arthur II, dan mengambil inisiatif. Cara lainnya adalah pergi ke utara, melewati istana Arthur II, dan langsung menuju rawa hutan purba. Namun jika mereka pergi ke utara, mereka hanya akan melewati istana Arthur II, karena keberadaan mereka pasti akan diketahui Arthur II. Dan Arthur II pasti akan membawa pasukannya untuk mengejarnya secepat mungkin. Dengan kata lain, kemanapun mereka pergi, mereka pasti akan bertarung besar dengan Arthur II. Tak perlu dikatakan lagi, pasukan dalam jumlah besar pasti sudah disiapkan di istana Arthur II. Jika kita pergi ke sana pasti akan menjadi pertempuran yang sulit, tapi perjalanannya lebih singkat. Jika Anda pergi ke utara, Anda dapat menghindari istana Arthur II dan tidak memberikan kesempatan kepada Arthur II untuk menunggu pekerjaan, tetapi akan memakan waktu 2 kali lebih lama untuk berkeliling. Jadi, apapun pilihannya, itu tidak mudah. Pagi itu, Li Weixiong menelepon orang-orang dari 3 keluarga lainnya dan memutuskan untuk mendiskusikan rute mana yang harus diambil. Kepala dari 4 keluarga yang tersembunyi semuanya berdiri di bawah cahaya pagi padang rumput Siberia Timur. Tak jauh dari mereka, generasi kedua dari keluarga tersebut berdiri diam di sana. Chen Hehuan sebenarnya memiliki senyuman di wajahnya. Gong Qianhe, sebaliknya, memiliki wajah tanpa ekspresi dan melihat ke arah lain. Sepertinya tidak tertarik dengan 4 kepala keluarga yang sedang mengadakan pertemuan. Li Weixiong tertawa dan memimpin dengan bertanya, "Setiap orang harus menyadari situasi saat ini, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Saya hanya ingin bertanya, apa rencana Anda, apa pendapat Anda tentang jalan mana yang harus diambil?" Haha, bagaimanapun juga, kali ini kita bertindak bersama, dan pendapat semua orang masih sangat penting. Kata-kata Li Weixiong sepertinya sangat demokratis. Namun, Li Weixiong sebenarnya menempatkan dirinya pada posisi mendominasi situasi secara keseluruhan. Setelah selesai berbicara, Li Weixiong menunjukkan senyuman, seolah menunggu jawaban orang lain. 3 orang lainnya terdiam beberapa saat. Kepala keluarga Chen dan keluarga Qi semuanya melihat ke arah Gong Qingjiang. Gong Qingjiang berpikir sejenak dan berbicara terlebih dahulu, "Saudara Li, saya pikir kita tidak perlu membicarakan masalah ini, kami semua mendengarkan Anda." Sikap Gong Qingjiang tampak sangat tulus, bahkan sedikit rendah hati. Li Weiqing sangat puas dengan sikap ini. Ketika Gong Qingjiang mengatakan ini, kepala keluarga Chen dan keluarga Qi langsung setuju. Mereka menyatakan kesediaannya untuk mengikuti pengaturan Li Weixiong dan membiarkan Li Weixiong memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Li Weixiong sangat puas dan tertawa. Ia tidak menyangka akan ada konspirasi apapun di dalamnya. Ia benar-benar mengira bahwa kepala 3 keluarga lainnya takut padanya dan terintimidasi oleh kekuatannya sendiri. Dia terkekeh dan berkata, "Dalam hal ini, saya lebih suka bersikap hormat daripada mematuhi perintah Anda." Li Weixiong berhenti dan melanjutkan, "Meskipun jika kita pergi ke utara,
Kita dapat melewati istana Arthur II dan membawanya keluar, tetapi jaraknya terlalu jauh. Kita hampir harus berjalan 2 kali lebih lama. Bisakah? Seorang kaisar kecil asli Siberia Timur benar-benar menakuti kami. Kami akan langsung mengambil istananya dan menghadapinya secara langsung. Jika dia berani menghentikan kami akan menamparnya sampai mati. Li Weixiong selesai. 3 kepala keluarga lainnya semuanya menjawab ya, mengatakan bahwa Li Weixiong keputusan itu adalah keputusan yang bijaksana. Li Weixiong sangat gembira. Dia melanjutkan, meskipun operasi kita telah memasuki padang rumput Siberia Timur, nyatanya musuh kita baru saja muncul. Pertempuran berikutnya dengan Arthur II adalah yang paling penting. Itu benar, Chen Yuhe, kepala Chen keluarga, berkata, kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Jika kita kalah, kita benar-benar akan kehilangan wajah keluarga kita yang tersembunyi. Gong Qingjiang mengangguk dan berkata, sekarang kita telah menentukan rutenya. Saya pikir kita harus membentuk aliansi meskipun kekuatan keempat keluarga kita kuat. Kita tetap tidak bisa melakukannya tanpa mengepalkannya. Ya, persatuan adalah kekuatan. Mengepalkannya hanya satu kepalan tangan yang bisa menghadapi Arthur II, kata Chen Yuhe. Ki Toyota juga setuju, saya setuju. Ketika semua orang menambahkan kayu bakar, apinya akan menyala. Beberapa orang telah menjadi ahli sup ayam bagi jiwa. Li Weixiong juga mengangguk. Beginilah, Gong Qingjiang melanjutkan. Kemudian jika kita membentuk aliansi, kita harus memilih satu orang. Dan seluruh aliansi akan disatukan dan dipimpin oleh satu orang. Ini yang terbaik. Ya, saya setuju, kata Chen Yuhe. Li Weixiong tidak berkata apa-apa saat ini, hanya berdiri di sana sambil tersenyum. Tapi Gong Qingjiang dan 2 orang lainnya semua memandang Li Weixiong. Saya pribadi merasa bahwa pemimpin aliansi kita harus memiliki kekuatan dan kebijaksanaan super. Saya pikir orang yang paling cocok tentu saja adalah saudara kita Li, kata Gong Qingjiang. Li Weixiong terkekeh dan memandang Gong Qingjiang dengan setuju. Dia menganggap perilaku Gong Qingjiang hanya sebagai cara untuk menyenangkan. Chen Yuhe dan Ki Toyota segera menjawab, benar, saya juga setuju dengan kepala keluarga Gong. Sebaiknya saudara Li menjadi pemimpin aliansi ini, saya mendukungnya dengan kedua tangan. Kalau begitu kita akan berhasil. Saudara Li, jangan lalai. Dengan Anda sebagai pemimpin aliansi, kami semua dapat yakin, kata Chen Yuhe. Li Weixiong tersenyum tipis. Tentu saja dia puas dengan pengaturan ini. Dan dia tidak berpikir bahwa orang lain selain dia dapat, atau memiliki keberanian, untuk menjadi pemimpin aliansi ini. Namun, proses normal tetap harus diikuti. Awalnya dia sedikit menolak, dan kemudian yang lain bersikeras untuk membiarkan dia melakukannya. Li Weixiong tidak bisa menolak kebaikannya, jadi dia menjadi pemimpin aliansi. Tentu saja, saya Tuan Li tidak akan mengecewakan Anda. Yakinlah bahwa setelah kami berhasil mendapatkan harta itu, keluarga Li saya tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Li Weixiong menekankan lagi posisinya. Dia adalah protagonis, 3 perusahaan lainnya siap membantu. Komisi Anda sudah bagus, tapi jangan khawatir tentang 3 keluarga lainnya dari garis keturunan naga ungu. Setelah Li Weixiong selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak dengan sikap yang agak acuh tak acuh. Tawa itu penuh dengan penegasan atas kekuatannya sendiri. Tentu saja Li Weixiong memiliki kepercayaan diri yang besar. Karena di antara kelompok orang ini, dia masih yang terkuat. 3 keluarga lainnya sangat rendah hati terhadap Li Weixiong, yang hanya meningkatkan ambisi Li Weixiong. Li Weixiong berseri-seri dengan bangga saat ini, tetapi ekspresi wajah kepala 3 keluarga lainnya sangat berarti. Gong Qingjiang bahkan lebih tidak terlihat dan tersenyum. Mungkin dia diam-diam mengutuk di dalam hatinya, Li Weixiong benar-benar bodoh. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia akan mati. Li Weixiong menjadi pemimpin aliansi. Lalu dia memberi perintah dan semua orang langsung pergi ke istana Arthur II.
Keluarga yang tersembunyi pergi ke istana Arthur II dengan kekuatan besar. Sepanjang jalan, pada dasarnya mereka tidak menemui perlawanan. Karena para penguasa Siberia Timur yang berani melawan akan dibunuh atau ditakuti, dan sisanya telah melarikan diri kembali ke istana Arthur II. Saat ini, di istana Arthur II, berkumpul para pemimpin beberapa suku besar dari padang rumput Siberia Timur, serta para jenderal kerajaan. Para pemimpin yang pernah berperang melawan keluarga dunia tersembunyi semuanya berkomentar. Orang luar ini sangat kuat, kekuatan mereka mungkin di atas SS, kita bukan tandingan mereka. Kelompok orang ini sangat kuat, tak tahu malu, ya ampun, ketiga putrinya semuanya direnggut. Lebih dari 100 sapi dan dombaku juga hilang. Iya. Sepertinya mereka akan segera datang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kita harus menemukan jalan. Iya, Raja Arthur, sekarang kami hanya bisa mengandalkanmu. Kamu harus memimpin kami untuk mengusir bajingan-bajingan ini dari stepa Siberia Timur. Iya, ini bajingan-bajingan ini telah melakukan segala macam hal buruk di padang rumput kami dan harus diusir. Semuanya mengeluh. Dan saat ini, Arthur II sedang duduk di singgasananya, diam-diam mendengarkan keluhan semua orang. Tentu saja, Arthur II sangat menyadari apa yang dilakukan orang luar di padang rumput tersebut. Kecuali beberapa orang di keluarga kerajaan, tidak ada orang lain yang tahu tentang garis keturunan naga ungu. Mereka tidak tahu untuk apa orang-orang dari keluarga tersembunyi ini ada di sini, dan mereka hanya ingin mengusir mereka. Arthur II tahu bahwa tidak mudah mengusir orang-orang ini. Setelah semua orang mengeluh lama sekali, mereka menyadari bahwa Arthur II diam. Semua orang langsung terdiam dan menatap Arthur II. Pada saat ini, Arthur II perlahan berkata, semuanya, harap bersabar. Sejak zaman kuno, padang rumput Siberia Timur kami telah menjadi tempat yang kaya akan pahlawan. Para pejuang di padang rumput kami semuanya adalah pejuang yang berani bertarung, singa bertarung. Sekarang sekelompok penjahat telah memasuki stepa Siberia Timur kita, tentu saja, kita harus melawan dan membiarkan para bajingan ini tahu betapa kuatnya kita harus menggunakan kekuatan kita untuk mengalahkan penjahat ini, berani membunuh semua orang. Kata Arthur II rangkaian kata ini berkali-kali. Dan dia sangat familiar dengannya. Setelah ditipu oleh Arthur II, para pemimpin dan leluhur sangat bersemangat. Iya, kami bersedia membunuh musuh di bawah pimpinan Raja dan Ratu Bela Diri, Aura. Aura, semua orang meneriakkan seruan perang mereka yang unik. Mereka tidak tahu bahwa Raja Arthur belum memberitahu mereka bagian terpenting. Melihat kegembiraan penonton, Arthur II mengangguk puas dan melanjutkan. Jangan khawatir, semuanya, saya, Arthur Jack Cruz, II, di sini untuk mengumumkan bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk mencegah orang-orang yang berani datang ke padang rumput kita, usir semua penjahat nakal, beri mereka pelajaran yang menyakitkan. Saya menggunakan martabat keluarga kerajaan dan reputasi keluarga saya untuk menyatakan bahwa saya akan menggunakan pedang di tangan saya untuk memenggal kepala orang-orang ini penjahat. Mendengar Arthur II setelah pernyataan semua orang segera menjadi bersemangat dan bersorak, menyatakan kesediaan mereka untuk mematuhi pengaturan Arthur II. Pada saat ini, seorang kerabat dekat raja berlari mendekat. Dia masuk dan berkata kepada Arthur II, Raja, para prajurit yang bertanggung jawab untuk menyelidiki situasi di depan telah membawa kembali berita bahwa orang luar datang ke arah istana kita, bersambung.